Oke, yang dinanti-nanti oleh warga Indonesia ya, atau warganet atau netizen adalah status dari Isa Sega ya, tentang ada beberapa pelaporan yaitu penistaan agama yang juga belum dapat kepastian karena memang masih dalam tahap pemeriksaan, kemudian harus menghadirkan saksi-saksi. Tapi kejutannya kali ini adalah ketika Isa Sega sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Oke, jadi kasus pencemaran nama baik ini dilaporkan oleh Sandi Purnamasari kepada Isa Sega beberapa waktu lalu. Bahkan Isa Sega juga sempat menghadiri pemanggilan kesaksian. Jadi dia dicecar 8 pertanyaan oleh Polda Surabaya, Polda Jawa Timur ketika itu, dan baru hari ini ditetapkan menjadi tersangka. Sesuai sama yang aku bilang, akan ada lagi yang ditetapkan jadi tersangka. Siapa? Itu adalah Waria Isa Sega. Bagaimana hadiah penutupan akhir tahun? Apakah kamu happy, War? Bau-baunya menekam lagi nih di jeruji besi. Ini baru kabar gembira. Ini baru kabar tidak terduga-duga. Waria Isa Sega tersangka di Polda Surabaya. Habis itu tersangka lagi penistaan agama, double kill. Baca beritanya di sini. Ya, tentu hal ini disambut baik oleh Nikita Mirzani karena dari awal dia yang vokal ya untuk Isa Sega segera diproses hukum. Tapi untuk kasus ini memang tidak ada sangkut pautnya dengan Nikita Mirzani. Tapi kalau nggak salah Nikita Mirzani juga datang ke Polda Jatim ketika itu untuk menjadi saksi. Iya benar ya. Namun Nikita Mirzani lebih vokal ketika si Syahrul Isa Sega ini ketika itu diduga menjadi penista agama ya ketika melakukan umroh seperti konten-konten yang aku bahas sebelumnya. Dan kabar berita ramai saat ini mengabarkan bahwa Isa Sega sudah ditetapkan menjadi tersangka. War, gimana War? Jantung aman? Minta bantuan sama siapa War? Tetap tersangka kan War? Minta bantuan sama Fitri anak durhaka, nggak ngaruh kan War? Tersangka kan? Jangan lupa nanti datang panggilan sebagai tersangka ya War. Isa Sega kan udah gue bilang kalau berantem tuh yang pinter, yang smart. Kan lu pernah gue penjarain 4 bulan ya, walaupun lu keluar dari penjara tetap lu pernah mendekam di penjara 4 bulan. War, Isa Sega Syahrul, be smart kalau berantem sama gue. Jangan selalu gue kirim umpan dimakan. Kena kan tersangka. Emang enak. Belum lagi nanti penistaan agama. Mau minta bantuan siapa? Endar-endar itu nggak ngaruh. Fitri anak durhaka, dia aja nggak bisa ngeluarin gue dalam penjara. Gue ngeluarin diri gue sendiri. Apa sih War? Mami kan lu laki, lu tebas perkutut. Yang tukang kibul tuh lu laki tebas perkutut, pengen jadi perempuan. Emang enak jadi tersangka? Dipikirnya gak bakal jadi tersangka ya War? Pasti lu lagi merong-merong ya sama si Fitri anak durhaka. Kak, kok jadi tersangka kak? Kata kakak aman, suruh bilang begini-begini di story. Begitu tuh pasti lagi begitu. Tahu banget gue. Gak usah nagih-nagih, gak usah nagih-nagih janji ke gue. Gak gitu, uang ke Niki Bu 5M. Kalau si Kang Semir tahun ini masuk jadi tersangka. Lah, lu tanya sama si Kodok Buduk Rasman, kenapa dia ngajuin keluarga Hanoman yang di London sampai 3 orang. Oke, sedikit bahas soal kasusnya Fadel ya, karena memang kita waktu itu sempat membuat tantangan ya gitu, mau taruhan nggak gitu 5M kalau sampai si Pudel masuk atau ditahan di penghujung tahun 2024 ini. Tapi ternyata kan enggak, karena diduga kuasa hukumnya mengajukan untuk pemanggilan atau menghadirkan saksi dari UK. Itu kenapa akhirnya diulur untuk statusnya Fadel ini hasilnya seperti apa, seperti itu.
Jadi itu katanya ya, alasannya seperti itu. Kemudian juga kabar terbarunya kan Bang Rasman kalau nggak salah itu sudah ditetapkan menjadi terdakwa dalam kasusnya bersama Hotman Paris gitu ya. Kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa ya gitu. Yang jelas kali ini adalah kasus yang melibatkan Isha Sega ini ya akhirnya jadi tersangka. Kemudian juga disambut baik tentunya oleh rivalnya yaitu Nikita Mirzani dan juga warga Indonesia yang bukan rivalnya tentu geram melihat tingkah laku dari Isha Sega sejauh ini gitu guys. Ini yang bantuin waria Isha Sega ini pada buta sama budek kali ya, buta sama budek. Lu nggak tahu itu waria Isha Sega itu menghina-hina anak kecil, anak gua, menghina-hina anaknya Mbak Sandi yang masih di dalam kandungan. Belum lagi menghina-hina yang lain. Anak-anak yang nggak tahu menahu soal permasalahan dibawanya sama waria Isha Sega. Ini yang ngebantuin waria Isha Sega ini nih sampai nelpon-nelpon ke Polda nih, Jatim nih. Bodoh kali ya. Jabatan doang punya, tapi bodoh. Jangan sampai gue spill aibnya ya. Udah tahu siapa yang nelpon. Spill ya. Kalau mau bantuin orang tuh, bantuin orang yang bener. Jangan waria penista agama. Waduh. Tukang maki-maki, hina anak kecil. Kalian bantu. Otak kalian kemana? Jangan cuman usianya aja yang tua. Tapi pada blow on udah gede. Nah, bocorannya adalah ada seseorang yang membantu Isha Sega sampai menelpon ke Polda Jatim nih. Dan kita sempat mengetahui orang tersebut siapa ya. Jangan sampai bikin kita geram dan akan men-spill orangnya tersebut siapa ya gitu. Itu sih orang petinggi juga ya. We never know lah ya, kita tunggu nanti. Waduh, ya sih kalau misalnya dibilang soal Nikita, si Isha Sega ketika itu sempat bawa-bawa anak kecil itu memang ada story-nya aku pernah lihat gitu. Ini nggak dibuat-buat ya, nggak ngarang. Beneran itu beneran gitu. Walaupun nggak sebut nama, warganet, netizen itu tahu siapa yang dimaksud ya gitu. Sampai bawa-bawa anak kecil gitu guys. Itu kan nggak banget lah ya gitu. Janganlah dibawa-bawa anak kecil mah, nggak tahu apa-apa ya. Kalau memang perang atau memang berantem atau ada suatu masalah dengan ibunya ya sama ibunya aja, anaknya nggak tahu apa-apa, nggak usah dibawa-bawa gitu. Lucu sih kalau kayak gitu jadinya. Oke, next, rivalnya satu lagi Yolo ini juga menyambut baik kabar ini ya, berikut videonya. Saya Yolo Ine, saya ingin mengucapkan selamat kepada Sahrul atas gelar barunya karena telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik di Polda Jatim. Hal ini tentunya bukan hal baru untuk Sahrul, karena ini adalah kali kedua Sahrul akan duduk di kursi pesawat. News anchor cenah. Lalu apakah Sahrul bisa Olah-olah, semua guys. ini? Mengingat akan ada satu kasus lagi yang menantinya, yaitu kasus penistaan agama. Itu lebih yang berat sudah untuk. pasti melibatkan beberapa pihak di dalamnya. Lalu, apakah Sahrul juga akan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama yang melibatkan SS Travel? Proses hukum ini sesuai dengan keinginan Sahrul yang pernah mengatakan bahwa hukum di Indonesia harus ditegakkan setegak-tegaknya. Nah lo, Saya Yolo Ida. tegak banget nggak tuh udah hasilnya. Sampai jumpa di Lambe Yolo. Oke, disambut baik juga oleh Game Vesta tentunya. Waduh, takbir katanya. Lu cinta Luna juga, takbir Allah katanya gitu. Waduh. Ya, kabar terbarunya, update terbarunya, Isha Sega katanya sampai memprivate lagi nih ya, seperti kejadian waktu penistaan agama kemarin ya gitu. Akunnya kembali di private gitu. Jadi buat beberapa orang di luar sana, warganet atau netizen yang ingin kepoin story atau postingan dari Isha Sega sudah tidak bisa karena di private. Ya mungkin sebelumnya udah follow dia, mungkin bakal bisa lihat postingan terakhirnya apa, tanggapannya dia seperti apa gitu ya. Wow. Menyala. Berdasarkan info, si Sahrul ditetapkan menjadi tersangka di Polda Jatim. Wow. Gak apa-apa kok gak kena di pasal penistaan agama, tapi yang penting ini kau pencemaran nama baik kau kena deh ya. Dan kita pasti bahagia banget ketika nanti kau masuk dalam penjerong. Wow. Ingat gak dulu waktu Lucinta Luna ketangkep? Kau berkumpul bikin tumpengan nasi kuning. Ku ajak nanti Lucinta Luna ya. Bukan bikin nasi tumpeng lagi. Nasi basi ya, nasi basi buat kau. Mampus kau. Menyala Nikita Mirzani, menyala Lucinta Luna, menyala Yolo Ine dan semuanya. Mampus kau.
Tuh, yang pada girang ya semuanya ketika si Syahrul Sasega ini mendapatkan gelar baru nih. Apa nih komentar dari netizen? Selamat Syahrul buat gelar barunya kata gitu. Serius ini dia masuk penjara? Belum masuk. Jadi masih ditetapkan sebagai tersangka. Nanti masih ada pemanggilan sebagai tersangka. Nanti diminta keterangan lagi gitu ya sebelum sidang segala macam gitu. Waduh, apa nih langit bumi bersaksi kakak Syahrul jadi tersangka. Berarti kalau di penjara Syahrul ditaruh di sel mana ya? Waduh, ini lagi nih. Travel SS pasti tersangkut ini. Kalau Travel SS mungkin nanti ya di kasus penistaan. Kalau ini nggak ada sangkut pautnya sih. Kok nama gue dibawa sih bang katanya Syahrul. Waduh iya lagi namanya Syahrul juga. Jangan lupa tag Bunda Cora juga menyala. Oke, kita tunggu update-nya seperti apa ya, lanjutannya dan statusnya seperti apa. Nanti beberapa updatean pasti aku akan sampaikan ke kalian ya itu. Disambut baik loh, gimana nih? Ketar-ketir gak sih kira-kira si Syahrul? Ya iyalah, masa enggak tersangka, ini jauh banget nih kalau bisa sampai di penjara gitu ya. Bisa sampai di Benjerong gitu ya. Waduh, jauh, Jawa Timur guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.